Hobi yang saya jalani ini, awalnya tuh saya punya banyak macam hobi ya, tapi ternyata yang paling menenteramkan hati itu tuh melihat kebun yang hijau seperti ini. Jadi apa yang kita tanam, tumbuh, kemudian menghasilkan, bisa dipanen, bisa dilihat keindahannya, itu di hati rasanya adem gitu. Saya sarankan kalau kita tuh udah banyak banget kesibukan, kemudian masalah hidup juga, aduh pusing lah, kompleks gitu, berkebunlah. Jadi silahkan berkebun, cobain rasanya bagaimana berkebun dan menikmati hasil panennya. Halo, saya Emma Joalita, pemilik akun Kebun Emma. Saat ini saya sedang berada di kebun, lokasinya berada di Cilegon, Banten. Ada apa aja di kebun? Mari kita tengok. Nah, di sini ada lettuce atau selada kristal. Ini rasanya tidak pahit, jadi walaupun telah dipanen atau bolting tetap rasanya tidak pahit. Kemudian ini selada lokal, pakcoy, ada seledri. Nah, yang ini namanya selada merlot. Selada merlot ini warnanya merah dan tidak pahit, bahkan sejak kecil sudah tidak pahit. Mau dipanen kapanpun aman ya. Kemudian ada ini timun Indian snake. Jadi tapi belum berbuah ya. Nah, ini bakal buahnya sudah ada, cuman belum besar. Ini bentuk timunnya panjang. Lalu ada yang di belakang saya ini tromboncino. Ini labu dengan rasa sangat enak, manis, dan bentuknya memanjang seperti ular ya. Tapi ini bukan belut ya, bukan pare belut ya. Ini adalah tromboncino. Nah, yang ini pare Jepang. Sudah dari kecil sudah putih ya warnanya. Kemudian kalau sudah tua akan jadi warnanya jadi orange seperti ini. Ini udah tua ya. Nah, ini masih muda, tapi sudah bisa dipanen ini karena warnanya sudah putih. Yang ini yang agak muda banget, warnanya sedikit hijau pucuknya. Nah, yang kita konsumsi yang putih ini ya. Sedangkan yang ini wujud pare yang sudah matang, yang sudah siap diambil bijinya. Nih, kita bisa buka bijinya, bisa intip, warnanya merah ya. Nah, ini nanti bijinya bisa ditanam lagi karena ini benihnya heirloom. Jadi walaupun ditanam lagi, hasilnya akan seperti induknya. Ya, ini dia, ini bijinya. Warnanya merah dan rasanya manis. Itulah kenapa pare suka didatengin lebah. Pare yang putih ini suka didatengin lebah dan juga semut. Nah,
karena rasanya manis ya dalamnya ini. Kalau yang udah matang gini manis. Kalau yang ini masih pahit, cuman tidak begitu pahit. Jadi dari masa semai biji hingga menghasilkan buah seperti ini butuh 3 bulan, dan ukurannya juga berbeda-beda ya. Di sebelah sana tuh ada besar, di atas bunga matahari juga ada yang sangat besar tuh. Kebetulan yang sini masih kecil ya, yang ini. Dan ini nggak habis-habis karena mereka mungkin bisa produksi hingga 5 bulan. Jadi umurnya bisa 5 bulan. Setelah itu mereka mengering. Yang bagian sini mengering ya, karena sudah ini yang bagian sana baru aja mulai berbuah, dan juga ini. Awalnya tuh tahun 2015 ya, saya waktu itu masih bekerja di sebuah penerbitan buku. Jadi kerjanya itu hari Senin sampai Sabtu, kadang weekend lembur-lembur. Saya kayak ngerasa burn out gitu kan. Kok dari pagi sampai 5:30, berangkat pagi pulangnya malam gitu kan. Saya pusing gitu kan, kegiatannya itu aja. Akhirnya saya gimana kalau menjalankan hobi gitu. Kemudian kok kayaknya nanam asik gitu ya. Akhirnya saya mencoba membeli benih. Coba saya nanam dari biji. Jadi pertama kali yang saya tanam itu bunga matahari. Waktu itu mataharinya yang tipe pendek ya. Jadi 1 bulan langsung berbunga. Nah, loh kok ngelihat perkembangan pertumbuhan bijinya itu dari mulai masih baru sprout itu kok tiap pagi saya seneng gitu kan. Berangkat ke kantor tuh moodnya jadi ini bagus, pulang kerja lihat lagi kan, lihat semaian lagi, bahagia banget rasanya gitu. Akhirnya ya udah keterusan sampai sekarang menanam berbagai macam jenis. Semakin hari semakin penasaran mau nanam apa aja gitu. Apalagi lihat sekarang kan di luar negeri kan banyak sekali gardener ya di Instagram gitu, kita lihatnya kok bagus ya. Memang tidak semuanya bisa ditanam di Indonesia ya, tapi kita bisa memilah kan, memilih bagaimana tipe tanaman yang cocok ditanam di Indonesia, seperti itu. Nah, kemudian ada bayam. Di sini bayamnya ada 3 jenis ya. Yang ini bayam lokal. Nah, yang ini bayam pink. Bayam batangnya pink ya. Nih, bisa kalian lihat. Nih, bayamnya berwarna pink. Batangnya bener-bener pink cetar warnanya. Dan ini perawatannya juga mudah ya. Ini ada bayam warna putih, batangnya putih. Yang sebelah sini batangnya putih, cuman memang belum begitu besar ya. Nih, putih ya. Nah, yang ini pink. Nanti coba kita masak rasanya kayak apa. Cantik banget nih warnanya nih. Khusus bayam warna pink dan warna putih ini impor benihnya. Kita hanya tersedia impor. Belum banyak yang jual ya. Unik aja, kalau di Indonesia kan belum ada. Terus saya orangnya penasaran, jadi kalau lihat sesuatu, kok dia bisa nanam di sini, apakah di sini bisa dicoba gitu. Jadi saya awalnya tuh cuma belajar, jadi iseng-iseng mencoba hal baru. Ternyata banyak yang bisa, banyak yang jadi gitu. Jadi akhirnya ya gitu, keterusan. Awalnya kebun ini kan sisa urukan ya, kalau bahasa Jawanya urukan perumahan. Jadi isinya tuh batu-batuan gitu kan. Saya lihatnya kok sayang gitu ya, cuma rumput-rumput gitu kan, tidak termanfaatkan gitu kan. Akhirnya saya tuh kalau lihat kebun atau lahan yang
kosong, terbengkalai gitu, pengennya nanemin aja. Sayang gitu kan. Jadi akhirnya saya bikin bedeng-bedeng ini. Kita olah tanahnya secara manual, dicangkul, kemudian diberi kompos, didiamkan berbulan-bulan ya waktu itu, sampai akhirnya siap ditanami. Nah barulah akhirnya kita tanam awal yang mudah-mudah, karena memang baru percobaan, jadi tanamnya itu paling ya selada, bayam, seperti itu. Ternyata hasilnya bagus. Akhirnya lanjut saya mencoba yang unik. Di samping saya ini ada tanaman tomat yang sudah berusia kurang lebih 3 bulan. Jadi dia mulai menguning karena memang umur tomat itu hanya sampai 3-4 bulan saja, kemudian mereka akan mati setelah masif menghasilkan tomatnya ya. Nah ini tanaman tomat ini mereka tipe tanaman yang nutrisinya itu 3 kali lipat daripada sayur seperti selada dan juga pakcoy. Jadi mereka mengambil nutrisinya itu lebih banyak ya. Makanya mereka bisa menghasilkan tomat secara masif, secara terus-menerus hingga mereka pohonnya mati seperti itu. Nah ini pohon yang sudah mulai menguning akan saya pruning dan kemudian kita akan masukkan ke dalam kompos bag. Nah, hasil pruningan ini akan kita masukkan ke dalam kompos bag. Yuk kita masukkan. Ya, teman-teman, ini adalah kompos bag yang saya punya. Nah, semua sampah hasil pruning daun dari kebun saya masukkan ke dalam sini, dan juga isinya sisa sampah dapur hasil saya memasak. Jadi semuanya masuk ke dalam sini ya. Jadi murni yang masuk kompos bag ini hanya sampah daun, buah, dan juga ranting-ranting pohon gitu. Kenapa hanya itu saja? Karena kalau dicampur dengan sampah hewani itu nanti akan menjadi maggot, jadi akan berbau busuk dan ada belatungnya. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita panen. Salah satu yang akan kita panen adalah pare putih. Bentar ya, aku ambil alat-alatnya dulu ya. Dukanya itu ya keterbatasan lahan. Yang kedua, kita kan kalau mau berkebun kan butuh budget ya. Kita harus beli media tanam dan lain-lain, pupuk dan lain-lain itu. Apalagi yang belum organik ya, baru awal-awal pemula ya. Terus kemudian hama, kita baru nanam udah dimakan siput, udah dimakan belalang. Nah nggak langsung jadi seperti ini, enggak. Jadi banyak sekali kendalanya, mulai dari cuaca, suhu. Jadi cuaca ekstrim kayak gitu juga sangat tantangan bagi pekebun pemula. Baginya tuh kalau pas udah panen. Nah, apalagi kalau udah mulai besar, kita lihat yang ijo-ijo gitu kan rasanya adem gitu ya di hati ya. Habis beraktivitas, pusing, burn out dengan berbagai macam, ya namanya setiap orang kan punya struggle hidupnya masing-masing ya. Kita tuh harus menetralkan energi negatif kita dan salah satu caranya itu ya ini dengan menjalankan hobi. Dan hobi yang saya jalani ini
awalnya tuh saya punya banyak macam hobi ya, tapi ternyata yang paling menenteramkan hati itu tuh melihat kebun yang hijau seperti ini. Jadi apa yang kita tanam tumbuh, kemudian menghasilkan, bisa dipanen, bisa dilihat keindahannya, itu di hati rasanya adem gitu. Jadi saya sarankan berkebunlah. Jadi silahkan berkebun, cobain rasanya bagaimana berkebun dan menikmati hasil panennya. Baik teman-teman, saya mau menyemai benih. Ini saya mau menyemai benih buncis. Pertama-tama kita siapkan dulu. Ini sisa tray semai yang masih kosong. Jadi bisa kita pakai lagi. Nah, ini tanahnya berupa kokopit dan sekam bakar. Dicampur sedikit sekam mentah supaya lebih porus, ya. Nah, kita akan lubangi dulu ininya supaya akarnya mudah tembus ke dalam tanah. Ini benihnya warnanya putih ya, langsung kita taruh di sini. Untuk benih kita mandiri ya, karena kita juga punya banyak sekali stok benih. Kita juga jualan, jadi kita tinggal pilih aja mau semai yang mana. Tidak perlu dikubur, tapi tetap dimunculin seperti ini ya, tetap kelihatan. Setelah itu kita siram air. Untuk masa semai ini biasanya seminggu ya, dalam waktu seminggu hingga 10 hari. Benih ketika sudah muncul daunnya seperti ini sudah bisa langsung dipindah dari tray semai ya. Nih, ini sudah bisa waktunya pindah. Ini semaian yang berumur kira-kira 10 hari ya. Nah, ini adalah lain bedeng yang akan kita peruntukkan pindah tanam. Sudah cukup gembur. Nah, mari kita pindah tanam tanaman selada. Ya.
berkebun secara organik menurut saya itu berkebun secara sehat yang tidak merusak lingkungan, tidak merusak tanah, tidak menimbulkan bahaya bagi pemakannya, baik hewan maupun manusia. Dan lebih sehat juga ya kalau untuk kita makan yang organik itu daripada yang kita pupuk secara kimia. Dan kita kan tidak menggunakan pestisida kimia juga. Nah itu juga tantangan lagi tuh. Jadi saya rasa untuk berkebun organik ini memang nggak semua orang bisa menjalaninya. Namanya privilege ya, kalau bisa berkebun organik itu privilege. Soalnya dengan keadaan setiap orang yang berbeda-beda dan juga keadaan alamnya masing-masing ya, itu juga menentukan. Nah, kita baru saja selesai menanam selada. Jadi bibit selada yang kita tanam ini adalah bibit yang sudah kita semai usianya kira-kira 1 minggu. Ya, 1 minggu sampai 10 hari lah gitu. Nah, bibit yang berumur 1 minggu atau sampai 1 minggu sampai 10 hari itu baru bisa dipindah ke bedeng. Karena mereka sudah lebih kuat ya jika terkena hujan dan juga panas. Nah, untuk menanam selada itu sebaiknya menggunakan tanah yang porus ya, karena selada itu akarnya mudah sekali menembus ini ya. Jadi kalau dia di tanah yang tidak porus, maka pertumbuhannya tidak akan maksimal. Ya, begitu. Generasi kita ini kan sudah nggak banyak yang suka berkebun ya. Karena memang mungkin orang-orang memandangnya berkebun itu tidak menghasilkan gitu. Tapi sebenarnya kan menurut saya berkebun itu tidak hanya soal menghasilkan, tapi juga termasuk lifestyle ya, gaya hidup. Kita berkebun organik, menghasilkan tanaman organik yang sehat untuk dikonsumsi keluarga. Itu kan manfaatnya juga untuk keluarga masing-masing kan. Selain itu kita diajarkan untuk menjaga alam ya. Menjaga alam, keseimbangan alam, menjaga kebersihan. Nah ini kalau misal semua ibu-ibu di dunia ini memilah sampah dan berkebun, insya Allah ya hidup ini mungkin akan lebih adem gitu ya, buminya adem gitu, nggak ada yang rusak, nggak ada kotoran di jalan-jalan, apalagi di orang yang buang sampah di sungai seperti itu ya. Saya harap semua ibu-ibu di dunia ini mau mulai berkebun dan membuat kompos organik dari hasil sampah sisa dapur dari dapurnya sendiri-sendiri gitu.